الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan kenikmatan berupa sehat, Islam dan iman, sehingga kita semua di sini bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia untuk melaksanakan salah satu sunnahnya, yaitu ibadah sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum sholat Idul Adha dimulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kondisi keuangan kas Mushola Ash-Shauqi terhitung secara global dari awal hingga saat ini, itu pemasukan berjumlah 19.677.300 rupiah. Sementara pengeluaran yang dipergunakan untuk operasional dan lain sebagainya secara global itu berjumlah 12.582.200 rupiah, sehingga total saldo sampai saat ini itu berjumlah 7.095.100 rupiah. Kemudian yang kedua, berdasarkan penerimaan hewan kurban yang sudah masuk di Mushola Ash-Shauqi itu berjumlah total 8 hewan, 1 ekor sapi, kemudian 7 ekor kambing. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para pengkurban, mudah-mudahan diniatkan sebagai amal ibadah dan pahala yang dilipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sallu sunnatan li'aidil adha rak'atain jami'atan rahimakumullah. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله على عمد الدين وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير الأمم ونشكر على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Pada pagi hari ini seluruh umat dari mulai kota suci Makkah Al-Mukarramah sampai ke penjuru dunia semua bertakbir, ya, mengagungkan asma Allah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan untuk mengagungkan nama Allah yang maha agung dan yang maha perkasa. Takbir ini juga sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak terhitung berapa nikmat yang Allah berikan. Ya, Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, tapi Allah hanya menyuruh kita untuk bersyukur. Makanya
Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Hikmah yang terkandung dalam momen Idul Adha, sebagaimana Idul Adha atau Idul Kurban ini adalah sejarah awal mulanya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji untuk mengetahui keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetes, Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa ambil hikmah dari Idul Adha ini, ya. Adapun hikmah yang kita bisa ambil antara lain, yang pertama, hubungan baik orang tua dan anak, ya. Bagaimana seorang anak begitu patuhnya saat seorang ayah dapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya. Dan yang menakjubkan adalah jawaban dari putranya, yaitu Nabi Ismail. Bagaimana ketaatan seorang anak terhadap orang tua dan ketaatan seorang anak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shadirin. Yang artinya Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Peristiwa ini sangat menyentuh hati dan perasaan kita. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa taat dan patuh terhadap perintah orang tua dan perintah Allah serta Rasulnya, ya. Apa yang ditanamkan orang tua sehingga anak sekecil itu bisa dengan yakin dia untuk mengatakan bahwa saya siap lakukan apa yang Allah perintahkan, ya. Maka introspeksi bagi kita, bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah kita ajarkan anak-anak kita tentang agama, ya? Sudahkah kita persiapkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh? Sudahkah kita memberi pemahaman agama yang benar bagi anak-anak kita, ya? Bagaimanapun anak-anak kita adalah aset kita, ya. Baik buruknya seorang anak itu tergantung pendidikan dari orang tuanya. Maka wajib bagi kita seorang muslim mendidik anak dengan didikan agama yang benar, ya. Mendidik anak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti anak ini akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Karena nanti orang tua yakin dan pasti akan menyesal, ya, bahwasanya di akhirat nanti yang bisa menolong mereka bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang pendidikannya tinggi, bukan yang hartanya banyak, tetapi yang bisa menolong mereka hanya anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang memohonkan ampun kepada orang tuanya. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul sebagai amal jariah yang tidak pernah putus. Maka oleh sebab itu, persiapkan generasi anak-anak kita, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti dia menjadi penolong kita di saat di akhirat nanti. Jangan sampai juga karena kita salah mendidik, orang tua nanti
nanti akan ditarik oleh anaknya, dimintai pertanggungjawabannya karena dia tidak diajari agama dengan baik dan benar, tidak pernah dikasih contoh oleh orang tuanya bagaimana yang baik dan benar. Maka oleh sebab itu, hal yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Mana mungkin kita menyuruh anak untuk mengaji Al-Quran sementara orang tuanya tidak pernah mengaji? Mana mungkin kita bisa menyuruh anak kita sholat tahajud bangun malam sementara orang tuanya tidak pernah bangun malam? Ya, maka oleh sebab itu dalam momen Idul Adha ini mari kita ambil hikmah bagaimana kita mempersiapkan generasi anak-anak kita agar menjadi generasi yang nantinya akan menolong kita di hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amal kebaikannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'u lah. Ya, atau yang ketiga adalah anak yang soleh yang setiap saat mendoakan orang tuanya, mendoakan keselamatan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun hikmah yang kedua adalah keseimbangan antara usaha dan takwa. Bagaimana Nabi Ibrahim ya dengan usahanya, dengan ketawakalannya, Allah perintahkan untuk hijrah ke daerah yang gersang di dekat Baitullah. Tidak ada tanaman satupun, tidak ada rumah satupun, tidak ada makanan sedikit pun, ya, tidak ada tempat berlindung di gurun pasir, ya. Sementara dia membawa istrinya Siti Hajar yang punya bayi. Bayangkan kalau kita seperti itu, diuji seperti itu, sanggupkah kita? Tapi dengan keimanannya Nabi Ibrahim, dia berusaha untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim pun bertawakal kepada Allah seraya memohon kepada Allah agar keluarganya diberikan perlindungan. Yang kedua, bagaimana keteguhan Siti Hajar saat ditinggal Nabi Ibrahim di gurun pasir. Tidak ada makanan, tidak ada air. Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil nangis, ya, minta susu, minta minum, susunya tidak ada saking keringnya, ya. Mau nyari air, airnya tidak ada. Sampai Siti Hajar ya lari-lari kecil ya ke antara Bukit Sofa dan Marwah. Dia lihat di Bukit Sofa nampaknya ada air, ternyata tidak ada. Dia lihat lagi ke Bukit Marwah, ternyata juga tidak ada. Itu berlaku sampai 7 kali. Ya, 7 kali antara Sofa dan Marwah. Nah, ini menandakan bahwa untuk menggapai ridha Allah kita perlu usaha dan tawakal. Allah tidak menurunkan air Zam-Zam langsung dari langit. Nah, dengan wasilah dari Siti Hajar, Allah bukakan rezeki, yaitu melalui kaki hentakannya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, keluarlah air. Air keluar dengan sebab usahanya Siti Hajar terlebih dahulu. Tanpa adanya usaha, mungkin air Zam-Zam sampai saat ini kita tidak akan bisa menikmati. Jadi kita tidak bisa berdiam diri. Untuk merubah nasib kita, maka kita perlu usaha. Usaha pun tidak hanya usaha, kita perlu juga berdoa, bertawakal, memohon pertolongan kepada Allah. Dua komponen ini harus saling berkaitan. Tidak bisa hanya usaha tapi nggak pernah berdoa. Mana mungkin usahanya akan berhasil? Atau berdoa terus tapi nggak pernah berusaha, juga tidak akan pernah berhasil. Maka oleh sebab itu mari kita rubah persepsi kita rubah kepribadian kita rubah
juga semangat kita agar kita giat berusaha dan bertawakal serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya pada mereka sendiri. Fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil adalah berkorban untuk agama Allah. Ya. Islam tidak melarang kita untuk mencari harta, mencari rezeki, mencari nafkah. Dan Islam juga tidak melarang kita untuk sukses. Ya. Malah orang-orang yang kuat dari sisi ekonomi, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat imannya, lebih baik dan dicintai Allah daripada orang yang lemah fisik, lemah ilmu, lemah juga keimanannya. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Mencari harta sulit, namun lebih sulit lagi berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengejak kesesatan dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id rahimakumullah, semoga momen Idul Adha ini kita bisa ambil pelajaran bagi diri kita khususnya, umumnya bagi masyarakat khususnya warga Blok S ini. Ya. Yang pertama, kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah pertama, kita harus siapkan pendidikan anak yang baik. Yang kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Yang ketiga, pentingnya berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa ngambil hikmah dari momen Idul Adha ini dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa لكلمات إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والبباء والوباء والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, ampuni anak dan keturunan kami, ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang, yang barokah. Ya Allah, berikanlah keselamatan, bukakanlah pintu rezeki yang seluas-luasnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami keluarga yang takwa, yang selalu dekat denganmu, yang selalu istiqamah berada di jalanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah, berikanlah kesehatan beliau ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau berkahi hidupnya, semoga wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kehilafannya ya Allah, ampuni seluruh dosa yang pernah mereka lakukan, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak kami di waktu kecil ya Allah sering berbuat dosa kepada orang tua kami ya Allah, sering marah kepada orang tua kami ya Allah, namun mereka sabar ya Allah, sabar mengurus kami ya Allah, sabar mendidik kami ya Allah. Ya Allah, jika kebaikan mereka merupakan kebaikan yang Kau terima ya Allah, maka cabutlah siksa yang ada di dalam kubur untuknya ya Allah. Angkatlah beliau ya Allah ke tempat-Mu yang mulia ya Allah, masukkan dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rindu ya Allah untuk bertemu mereka ya Allah. Ya Allah, andai Engkau izinkan hamba untuk bertemu, hamba akan memeluk beliau ya Allah. Hamba ingin memohon maaf ya Allah atas dosa-dosa di masa lalu ya Allah yang telah kami lakukan kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah orang tua kami di dalam tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga Engkau kumpulkan kami dan orang tua kami dan anak keturunan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum waladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazilatan fil ilmi wa barakatan
fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqratil maut wa najjina minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi Benjamin Alfarendra Situmeang bin Bapak Andreas Pradipta Situmeang. Yang ketiga, Cecilia Juliana Lopiseka binti Wilhelmus Willem Lopiseka. Yang keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.